Shalom semua. Kita siapkan hati kita untuk menerima renungan. Kita angkat sebuah lagu, Aku Hendak Bersyukur Kepadamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami hendak bersyukur kepadamu Tuhan karena kebaikan-Mu, karena kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan renungan Tuhan. Buka hati pikiran kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 23 November 2023. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan hanya ada satu Injil. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu dalam kitab Galatia pasal 1 sampai yang ketiga. Saya akan membacakan dalam Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Jemaat di Galatia saat itu sedang menghadapi bahaya pengajaran lain, yaitu Injil palsu. Kondisi ini sangat meresahkan Paulus. Gejolak perasaan ini terlihat jelas dalam penulisannya. Ada nuansa emosional, ada kegentingan yang perlu segera ditangani. Tidak ada ucapan syukur maupun doa yang mengikuti salam pembuka pada surat Galatia. Hal ini cukup menarik untuk digarisbawahi. Surat-surat kuno maupun surat-surat Paulus yang lain memang mengikuti pola penulisannya seperti ini. Surat Galatia adalah sebuah perkecualian, tidak ada ucapan syukur dan doa atau harapan. Kemunculan kata heran dalam Galatia 1 ayat 6 juga memperkuat nuansa emosional yang ada. Kata ini di tempat lain hanya di kitab 2 Tesalonika 1 ayat 10 dengan kata dikagumi. Berdasarkan hal ini kita sebaiknya menerjemahkan
kata heran dalam Galatia 1 ayat 6 dengan tidak habis pikir. Kesesatan jemaat di Galatia terjadi hanya sekitar setahun sesudah perjalanan misi Paulus ke daerah selatan Galatia. Apa yang terjadi ini sangat mirip dengan kesesatan bangsa Israel dahulu. Baru saja mereka mengikat perjanjian dengan Tuhan di Sinai. Mereka sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dalam Keluaran 32 ayat 8 yang berkata, segera juga mereka menyimpang. Dan Ulangan 9 ayat 16 yang berkata, kamu telah segera menyimpang. Dengan mempercayai Injil yang lain, mereka bukan hanya meninggalkan sebuah ajaran, mereka meninggalkan Allah sendiri. Dalam Galatia 1 ayat 6 berkata, kamu begitu lekas berbalik dari Dia. Dari sini terlihat bahwa antara ajaran yang benar dan Allah yang benar memang tidak terpisahkan. Meninggalkan yang satu berarti meninggalkan yang lain. Kebodohan spiritual ini terlihat jelas karena mereka lebih memilih Injil yang palsu daripada anugerah Yesus Kristus. Dua hal ini bersifat eksklusif, yang satu meniadakan yang lain. Dalam Galatia 5 ayat 4, Paulus berkata, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Injil yang lain bukanlah Injil yang sama sekali. Dalam Galatia 7a, yang sebenarnya bukan Injil. Pernyataan ini sangat tegas. Para pengajar sesat di Galatia tidak membuang Injil. Mereka sangat mengakui nilai penting iman kepada Yesus Kristus dalam keselamatan. Hanya saja, mereka ingin menambahkan ketaatan kepada hukum Taurat sebagai penyempurna keselamatan dalam Galatia 5 ayat 3. Di mata Paulus, tindakan ini bukan sekedar penambahan, melainkan pembuangan. Hal ini bisa dimengerti. Keselamatan melalui iman bertentangan dengan keselamatan melalui hukum Taurat. Dalam Galatia 3 ayat 12. Melalui iman berarti anugerah, melalui Taurat berarti perbuatan baik. Keduanya tidak boleh dipegang secara bersamaan. Ada beberapa patokan yang kita bisa gunakan untuk membedakan ajaran yang benar dari yang sesat. Yang pertama, menimbulkan kekacauan dalam Galatia 1 ayat 7b. Kata yang sama muncul lagi di Galatia 5 ayat 10. Menariknya, kata yang sama juga digunakan dalam konteks kontroversi Yahudi Yunani yang dibahas dalam konsili gereja di Kisah Para Rasul 15 ayat 24. Ada orang-orang Yahudi Kristen tertentu yang memaksa orang-orang Kristen non-Yahudi untuk bersunat memelihara Taurat. Dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai yang kedua. Ajaran yang benar seharusnya menghasilkan gaya hidup yang benar. Ortodoksi berujung pada ortopraksi. Injil yang mendamaikan kita dengan Allah siogianya mendamaikan kita dengan sesama. Apa yang dihasilkan oleh para pengajaran sesat di Galatia hanyalah kekacauan. Pertikaian dalam jemaat menjadi tidak terelakkan. Karena itu, Paulus memberikan nasihat, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Dalam Galatia 5 ayat 15. Lalu yang kedua, memutarbalikkan Injil Yesus Kristus. Dalam Galatia 1 ayat 7b. Terjemahan LAI dalam terjemahan yang baru memutarbalikkan sangat tepat, lebih tegas daripada versi-versi Inggris yang hanya memilih membelokkan atau menyelewengkan. Kata memutarbalikkan atau metastrepho memang menyiratkan kontras atau pertentangan, bukan hanya perbedaan. Misalnya matahari yang begitu terang berubah menjadi gelap dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 20. Lalu yang ketiga, menyandarkan pada otoritas lain dalam Galatia 1 ayat 8 sampai 10. Dalam bagian ini Paulus menyinggung tentang sumber otoritas ajaran, baik dari para rasul maupun malaikat. Siapapun yang memberitakan Injil yang palsu, dia akan dikutuk oleh Allah. Pemunculan kata terkutuklah sebanyak 2 kali yang menyiratkan sebuah penekanan. Tidak terlalu jelas apa kaitan ajaran sesat ini dengan para rasul atau malaikat. Mungkin para pengajar itu berniat menggunakan sumber otoritas tertentu. Dengan gaya bahasa hiperbolis, Paulus mengantisipasi semua kemungkinan yang ada, bahkan sekalipun para rasul atau malaikat yang memberitakan ajaran sesat. Ajaran itu tetap saja sesat. Yang dipentingkan adalah konsep apa, bukan pemberita siapa. Terakhir, yang menyenangkan manusia. Dalam Galatia 1 ayat 10, bagian ini merupakan upaya Paulus untuk membela diri.
Ajaran Paulus tentang keselamatan berdasarkan anugerah Allah sering disalah mengerti. Mereka menganggap ajaran ini menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi manusia. Tidak perlu berbuat baik. Refleksi kita pada hari ini, Injil yang benar pasti berpusat pada Allah atau teosentris. Menyenangkan Allah, bukan manusia. Bagi kita hanya ada satu Injil, yaitu Injil Kristus yang memuliakan Allah, bukan diri sendiri. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada perenungan hari ini. Biarlah kami boleh dimengerti lagi, boleh merema di kehidupan kami firman ini Tuhan. Bahwa kami percaya hanya ada satu Injil-Mu itu Tuhan, yaitu Injil Kristus Yesus. Bukan Injil manusia, bukan Injil siapapun. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.